Hai, nama aku Rona. Di video ini aku mau cerita. Jadi, tanggal 2 Maret kemarin aku tuh baru saja menyelesaikan yang namanya sidang akhir. Jadi, alhamdulillah sudah dinyatakan lulus dari jenjang S1. Nah, yang mau aku ceritakan di sini adalah bahwa setelah aku melalui sidang akhir, aku tuh menyadari bahwa sidang akhir itu adalah sesuatu yang keren. Sesuatu yang ya keren pokoknya. Nah, kenapa aku bisa bilang keren? Jadi gini ceritanya kan, sidang yang aku lalui itu ada 3 tahap. Di tahap pertama itu deg-degannya parah, kayak nervousnya tuh bener-bener nervous ketika jawab pertanyaan tuh ya masih apa ya, ibaratnya jawabnya tuh gemeteran gitu loh, kayak semacam demam panggung gitu. Padahal untuk semester sekarang kuliah itu semuanya serba online, jadi sidang juga online, tapi deg-degan itu tetap begitu, kayak apalagi kalau bertatapan langsung gitu kan. Itu tahap pertama. Nah, pas tahap kedua itu memang mulai santai, dan ketika sidang akhir itu memang bisa aku lalui dengan penuh rasa percaya diri, meskipun ada beberapa pertanyaan yang mungkin aku memang belum bisa jawab. Nah, hal kerennya di mana? Hal kerennya adalah, jadi setelah aku sidang akhir, aku tuh berpikir kayak ternyata aku menemukan bahwa sidang akhir itu ternyata relate sama kehidupan nyata, atau relate sama realita gitu. Relate gimana maksudnya? Jadi gini, salah satu yang menjadi keresahan orang yang lagi beranjak dewasa adalah ketika harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan tidak terduga dari orang-orang atau dari keluarga atau kerabat atau siapapun. Di situ kita bakalan disuguhkan dengan pertanyaan-pertanyaan kejutan, pertanyaan yang kita gak pernah sangka akan mendapatkannya, dan kita juga mungkin belum mempersiapkan jawabannya, tapi mau gak mau itu harus dihadepin. Contohnya yang sering banget dijadiin sering banget jadi bahan keresahan itu kayak misalnya pertanyaan-pertanyaan kapan lulus, kapan nikah, kapan punya pacar, dan kapan-kapan yang lainnya, dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Dan pertanyaan itu kalau kita jawab biasanya nggak selesai tuh. Biasanya setelah kita ngejawab, orang yang bertanya nih, terutama dari kerabat dekat ya, itu biasanya diikuti dengan nasihat-nasihat atau masukan-masukan yang sebenarnya kita juga kayaknya nggak pengen dapetin itu gitu. Misal kita udah jawab nih, misalkan kamu udah punya gandengan belum, terus kita jujur kan belum ada. Nah, nggak berhenti sampai di situ kan, kadang tuh ada dilanjutin lagi, kamu kok umur segini belum ini sih. Atau misalkan masalah karir tuh, nanti tiba-tiba kita ngejawab terus malah dibandingin gitu apa gimana. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan semacam itu yang biasanya emang dirasakan sama usia-usia ya 20-an lah gitu, apalagi yang baru lulus kuliah, apalagi yang harusnya lulus tapi belum lulus gitu kan. Terus ada di fase-fase ya masih nunggu masih belum waktunya wisuda, atau masih nunggu dapat pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, persamaannya apa? Di sidang akhir itu konsepnya juga mirip kayak gitu. Kita tuh bakalan dapet pertanyaan kejutan, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita nggak pernah nyangka gitu bakal ada pertanyaan itu. Mungkin kita seolah-olah merasa sudah menguasai materi atau udah menguasai temanya, tapi ternyata ada aja gitu yang ditanyain sama dosen gitu yang bisa dibilang nggak kepikir sama kita gitu, karena ya orang yang nyidang lebih pinter kan. Terus konsepnya tuh mirip kan, dapat pertanyaan kejutan, intinya kita harus tetap menghadapi itu. Mirip banget kan sama yang tadi realita gitu, ketika kita dapat pertanyaan gak diduga, kita tetap harus jawab, harus hadepin, padahal kita belum tentu nyiapin jawabannya. Bahkan kita gak pernah nyangka bakalan ditanyain kayak gitu. Aku merasa kayak, wah ini sidang akhir nih kayaknya emang gambaran kehidupan nyata gitu kan. Aku mikirnya kayak gitu. Terus cuman kan kalau di contoh yang tadi dikasih masukannya kayak, kamu umur segini gini kok belum gini. Kalau di sidang akhir, masukannya itu adalah masukan yang berkaitan sama tema sidang atau judul si skripsi atau tugas akhirnya. Tapi secara
umum aku melihatnya itu kayak mirip gitu, kayak wah ternyata sidang akhir tuh mungkin kita gladi menghadapi kehidupan yang sebenarnya kali ya. Jadi hal yang menurutku keren tuh ya itu. Dan alhamdulillahnya aku merasa kemarin itu kan sidang akhir karena tadi sudah melewati dua tahap yang sebelumnya. Jadi aku merasa pas sidang akhir itu cukup percaya diri. Nah, salah satu yang aku dapat atau salah satu yang baru aku rasakan adalah setelah melewati sidang akhir itu entah kenapa aku jadi punya rasa percaya diri yang lebih gitu loh. Karena kan pertanyaan-pertanyaan yang mereka lontarkan tuh lumayan ini ya, beda sama waktu kita nugas-nugas biasanya yang cuma ngumpulin terus ini sambil ditanya gitu, kayak dicecer lah, mirip-mirip dicecer. Kayaknya itu yang bikin kita tuh apa ya, terpacu. Dan kalau buat aku sendiri rasa percaya diri itu bener-bener muncul di situ, dimana aku harus menjawab, bahkan di saat aku nggak tahu jawabannya pun aku harus berani untuk mengungkapkan ya aku memang nggak tahu jawabannya gitu. Kayak misalkan nih ada satu pertanyaan yang aku tuh nggak bisa jawab, bukan nggak bisa jawab sih, aku jawab tapi lebih kayak nggak ada sumbernya gitu loh. Aku jawab tapi nggak ada sumber. Nah akhirnya kan karena aku jawabnya nggak ada sumber, akhirnya pertanyaan nggak berhenti di situ, akhirnya pertanyaan tuh berlanjut gitu. Pak dosen bilang, kurang lebih gini, Anda mengatakan demikian itu apakah ada sumber yang Anda pakai gitu. Karena aku memang belum nyari sumbernya, ya sudah aku jawab dengan pede gitu ya. Karena ya tadi ya, pokoknya rasa percaya diri aku di sidang akhir tuh kayak naik gitu. Terus aku jawab kayak, belum Pak, itu belum saya cari. Kurang lebih gitulah, tapi secara kayak tegas gitu. Bukan tegas, ya mantep gitu, kita jawabnya mantep meskipun nggak tahu, tapi kita jujur aja. Nah akhirnya kan dosen tuh move on ke pertanyaan lain gitu. Meskipun nanti itu tetap ya ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dibilang mengguncang gitu, mengguncang seakan-akan apa yang udah aku bikin tuh kayak salah gitu. Padahal aku yakin itu memang kayaknya untuk yang uji mental aja gitu. Jadi ketika dapet pertanyaan-pertanyaan tuh ada beberapa yang bikin aku panik jujur, kayak aduh ini gimana nih gimana, tapi aku tuh tetap kayak menunjukkan bahwa aku it's okay, it's fine gitu, nggak apa-apa. Tapi aku berspekulasi bahwa kalau kita pas sidang udah kelihatan down, kelihatan lemah, kelihatan pasrah, kayak nggak mau menyanggah gitu, padahal kan boleh gitu kita menyanggah selama argumen kita masuk akal. Ketika kita kelihatan lemah tuh kayaknya dosen juga bakalan gampang gitu buat jatuhinnya, kasarnya mah gitu. Karena kan namanya sidang kan, jadi yang ditempa itu memang mentalnya gitu. Jadi itulah hal yang aku temukan, persamaannya sidang akhir sama real life. Dan real life itu akan selalu ada kejutannya. Jadi ya siap-siap aja gitu kita menghadapi dunia. Dengan apalagi teman-teman yang umuran aku 20-an yang ya mungkin sedang masa-masanya ini mau kemana sih hidup ini gitu kan. Jadi hidup tuh bakal akan selalu ada kejutan gitu. Dan pokoknya sidang akhir kemarin itu mengajarkan aku soal itu, soal gimana aku untuk menghadapi sesuatu yang kita mungkin nggak akan duga dan nggak kita siapin. Pokoknya buat aku sidang akhir itu keren banget, dan aku bangga sama diri aku sendiri karena berhasil melewati itu. Yang masih kuliah misalnya belum lulus, pokoknya semangat, kalian pasti bisa melewati ini semua, karena semua tuh pasti ada masanya gitu ya, pasti bisa terlewati lah kalau kita yakin. Oh, gak yang kuliah aja sih, yang gak kuliah juga, pokoknya pasti kita bisa ngelewatin semuanya dengan baik-baik aja kok. Meskipun prosesnya mungkin gak baik-baik aja, mungkin prosesnya bakalan ya babak belur sedikit mungkin, tapi itu seru. Karena pada akhirnya kalau udah terlewati, udah selesai, itu diri kita sendiri juga yang seneng gitu. Jadi pokoknya semangat. Kayaknya segitu aja video kali ini. Ini video dadakan. Terima kasih yang sudah menonton. Kalian boleh like kalau video ini dirasa bermanfaat. Terus subscribe juga channel ini kalau dirasa bermanfaat. Oke, segitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.